Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaşlar. Masya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat video Q&A bersama Ustadz Ahmad Siddiq SPD MA. Masya Allah, beliau baru lulus S2 di Turki. Alhamdulillah, bentar lagi akan balik ke Indonesia dan melanjutkan perjuangan umat di Indonesia, insya Allah ya. Amin. Dan insya Allah kita akan Q&A seputar kuliah S2 atau strata 2 di Turki. Dan untuk pertama kita akan perkenalan dulu bersama ustadznya. Dari mana, nama lengkap, dari mana, satunya di mana. Silakan Ustaz. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Siddiq, biasa dipanggil Siddiq. Saya dari Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Saya lulusan S1 dari Universitas Darussalam Gontor di Ponorogo. Kemudian mengambil S2 jurusan Ilahiyat Islamic Studies di Istanbul Sabahattin Zaim University Turki. Nah, alhamdulillah itulah perkenalan singkat dari Ustadz Ahmad Siddiq SPDMA, Masya Allah ya. Dan pertanyaan pertama nih, setelah lulus S1 di Indo, bagaimana bisa melanjutkan S2 di Turki? Masya Allah, ini kan sekarang kan Turki ini sebagai negara yang paling banyak diminati oleh banyak mahasiswa dari Indonesia untuk melanjutkan studinya di Turki. Kayak salah satu yang paling diminati ya. Salah satu yang paling diminati sama banyak orang Indonesia ya. Ya, betul Nah, sekali. bagaimana antum setelah lulus S1 di Indonesia mau milih Turki itu kenapa? Apalagi S2, jenjang pendidikan yang sudah strata 2 ini, Masya Allah. Ya, awal mulanya saya mencoba ke banyak negara ya. Salah satunya adalah Pakistan. Kemudian juga saya memberikan opsi ke Malaysia. Masya Allah. Tapi dua negara ini akhirnya saya tidak sempat apply dan juga melanjutkan. Kemudian saya pernah mengapply untuk bukan program master, tapi saya pernah mengapply seperti program daurah atau daurah lughah bahasa Arab 1 tahun di Kuwait, tapi alhamdulillah ditolak juga. Kemudian saya juga pernah mengikuti seleksi beasiswa Akademi Başak Şehir yang ada di Istanbul. Cuman itu kuliahnya jauh sekali, bukan di Istanbul tapi di Universitas Ibrahim Çeçen di Arı namanya. Nah, kemudian salah satu teman saya dan juga beberapa kerabat yang saya kenal di Turki memberitahu saya bahwasanya ada beberapa kampus swasta di Turki yang membuka beasiswa parsial melewati jalur pendaftaran melalui website atau murasalah seperti itu. Jadi seperti itu saya mendapatkan info dari teman-teman saya untuk melanjutkan S2 di Turki. Kemudian mengapa di Turki? Karena menurut saya adalah termasuk orang yang ingin menggeluti Islamic Studies, tapi tidak menjadikan negara Timur Tengah sebagai tujuan utama. Karena menurut saya Turki adalah tempat yang sangat cocok untuk antara persinggungan dunia Islam dan juga peradaban modern saat ini, dimana kita tahu sendiri Islamisasi dan juga modernisasi telah banyak dilakukan di negara Turki ini, khususnya pada masa-masa 10 tahun terakhir ini, dimana kita juga banyak mendapati beberapa kampus-kampus negeri dan swasta di Turki yang mana itu memiliki program international students atau program yang menyediakan pembelajaran dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Begitu ceritanya singkatnya. Masya Allah, berarti luar biasa ya pilihan Turki yang dipilih oleh Ustadz Siddiq ini, insya Allah luar biasa çok güzel. Nah, selanjutnya nih Ustadz, kan pasti kita di negara Turki ini sistem pembelajarannya beda dengan yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana sih sistem pembelajaran untuk S2 yang ada di Turki ini? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ya, bagi yang teman-teman yang sekarang ada di Indonesia ini, atau teman-teman yang ingin melanjutkan studinya untuk di Turki, jangan khawatir. Memang pembelajaran di sini sangat berbeda, apalagi dari sistem kampus. Seperti kalau di Indonesia kita memiliki sistem SKS. Nah, di Turki kita memiliki sistem namanya ACTS dalam bahasa Turkinya, atau Avrupa Credit Transfer System, yang mana itu adalah sebuah sistem kredit seperti di Indonesia. Akan tetapi sistem ini adalah sistem yang sudah diakui oleh negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, sistem ini diakui oleh negara Eropa dan juga
ketika kita ingin melanjutkan studi atau melakukan pertukaran pelajar exchange, maka kita akan dengan mudah diterima oleh kampus-kampus di negara-negara Eropa yang lainnya. Nah, adapun untuk sistem kuliah sendiri, pembelajaran, saya kira sedikit berbeda dan juga sedikit mirip dengan Indonesia, yang mana dosen di Turki itu banyak menekankan pada ujian, seperti ujian tulis dan juga ujian UTS, Vize, dan juga final, seperti UAS dan sebagainya. Tapi juga ada juga sistem penugasan, jadi tugas itu dihitung persenan kelulusan, yang mana menentukan kelulusan seorang mahasiswa belajar di suatu kampus di Universitas Turki. Seperti itu. Ya kira-kira ya sedikit berbeda sedikit aja lah. Berbeda sedikit saja untuk S2 di Turki ini. Iya, nggak beda jauh dengan S2 di Indonesia. Saya kira nggak terlalu berbeda jauh. Nah, apa sih kelebihan S2 untuk di Turki ini? Kan tadi sistem pembelajarannya seperti itu, Masya Allah, nggak jauh beda dengan di Indonesia. Ada penugasan juga, ditekankan oleh dosen juga untuk vize dan ujian seperti itu. Nah, kalau kelebihan ngambil S2 di Turki ini apa sih, Sat? Mungkin untuk pertanyaan ini saya lebih kerucutkan sedikit ya ke jurusan saya, yaitu Ilahiyat atau Islamic Studies, yang mana mungkin akan terdapat perbedaan dengan anak-anak teman-teman yang melanjutkan studi di sains atau enggak di engineering, di teknik dan sebagainya, ilmu-ilmu umum dan sebagainya. Nah, untuk Ilahiyat atau Islamic Studies di sini, kebetulan Turki itu adalah negara dengan banyak sekali ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang mempunyai pengaruh yang sangat besar di dunia. Bukan hanya di Turki, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di dunia. Yang mana kita banyak menemukan beberapa profesor dan juga para cendekiawan Muslim, yang mana mereka adalah lulusan-lulusan kampus-kampus ternama di dunia Islam, seperti Al-Azhar dan juga Ummul Qura, dan juga banyak-banyak universitas ternama lainnya seperti di Barat seperti Leiden, di Jerman, di Kanada, di Amerika, di UK dan sebagainya. Nah, untuk sistem kelebihan daripada sistem di Turki adalah mengkombinasikan antara pembelajaran Islam tradisi Timur Tengah dengan research yang telah dikembangkan atau telah didapat oleh beberapa profesor kita, yang mana mereka pernah mengajar di universitas-universitas internasional seperti Universitas Internasional Malaysia, dan juga universitas di Chicago, di McGill, dan juga di negara-negara Eropa lainnya. Jadi kurang lebih kombinasi antara dua kutub yang mana itu akan kita temukan di Turki ini sendiri. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika antum ngambil S2 di sini itu Islamic Studies, kalau di Indonesia itu apa, Ustaz? Kalau di Indonesia mungkin seperti ini ya. Kalau di Indonesia mungkin kita mendapatkan di UIN itu, kita akan mendapatkan banyak sekali jurusan di UIN. Contoh sepertinya Usuluddin. Di dalam Usuluddin itu ada akidah dan filsafat dan sebagainya. Kemudian ada syariah, ada tarbiyah, ada juga dakwah. Nah, untuk di Turki untuk jenjang S1 biasanya mahasiswa tidak memiliki jurusan yang spesifik kepada satu ilmu tertentu, akan tetapi nanti di S2 akan diarahkan kemana ia akan menggeluti spesialisasinya di dalam kajian Islam itu sendiri. Nah, kalau di Turki sendiri, menurut saya di Turki memang banyak sekali pembagian ke cabang-cabang ilmu itu, namun yang umum yang diambil oleh mahasiswa adalah yaitu jurusan Temel Islam Bilim dari. Temel Islam itu kalau di bahasa Inggris kan seperti Basic Islamic Science. Mungkin kalau teman-teman temukan jurusan ini seperti jurusan yang ada di Eropa ya, di mana di Eropa itu kan fakultasnya Arabic and Islamic Studies Faculty, dan juga atau di beberapa negara lainnya bernama Institute of Orientalism. Ya, betul. Seperti itu. Jadi seperti kajian Islam aja seperti itu. Berarti kurang lebih Ilahiyat atau Islamic Studies di Turki ini seperti Usuluddin di Indonesia ya, Ustaz? Mungkin seperti itu. Kurang lebih mirip. Dan di sini nggak ada jurusan yang spesifik ke seperti syariah gitu ya? Di S2 di beberapa kampus ada, insya Allah. Di S2 ya. Di S1 kurang lebih sama semuanya Ilahiyat Fakultesi. Ya, jadi Ilahiyat Fakultesi itu jurusan yang belajar tentang agama, teman-teman.
ya, bahasa Turkinya atau Islamic Studies. Nah, antum di sini ngambil Islamic Studies, ketika S1 di Indonesia itu antum ngambil jurusan apa, Ustaz? Oh iya, saya ketika di Indonesia jurusan bakalorius saya adalah jurusan pendidikan Islam atau tarbiyah Islamiyah, Islamic Education, yang mana ini saya benturkan dengan jurusan S2 saya karena saya memfokuskan penelitian kajian saya tentang pemikiran pendidikan Islam. Masya Allah. Baik itu kontemporer maupun klasik. Masya Allah ya teman-teman, Ustadz Ahmad Siddiq ini luar biasa sekali. S1-nya ngambil sarjana pendidikan Islam, S2-nya ngambil Islamic Studies.